Jadi di apa ya, di situasi dan kondisi yang kita itu sama-sama nyaman kayak gitu ya. Kalau teman-teman lagi di jalan bisa sih mendengarkan karena kebetulan yang mau saya sampaikan ini kan materi ya. Jadi sifatnya satu arah. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru dua arah kayak gitu kan. Kalau ya karena kebetulan materi ya jadi kalau teman-teman sambil jalan gitu bisa mendengarkan, tapi alangkah baiknya etisnya ketika kita perkuliahan baik itu online itu kita sama-sama apa ya, em, di situasi dan kondisi yang sama-sama nyaman dan bisa memperhatikan seperti itu sih. Cuman karena em, apa ya, kelonggaran ya minggu ini karena juga kebentrok dengan tanggal merah, lalu jika saya apa ya limpahkan ke minggu depan takutnya enggak sesuai dengan timeline yang saya rancang. Jadi oke, nggak apa-apa untuk teman-teman, tapi alangkah baiknya untuk dosen-dosen lain nanti untuk kedepannya untuk dosen lain gak hanya ke saya aja itu teman-teman bisa ingat kalau misalkan ketika perkuliahan etisnya kita itu walaupun online kita sama-sama bisa duduk dan mendengarkan dengan nyaman seperti itu sih teman-teman. Jadi semoga bisa dimengerti ya untuk seluruh teman-teman kayak gitu. Oke, saya lanjutkan absensinya. Aryo Ali Nugroho Singgi. Arum Nur Anggraini. Hadir, Bu. Azahrani Hafsah. Hadir, Bu. Cecilia Sheryl. Hadir, Bu. Dea Permatasari. Dia ada. Dia belum ada. Fatir Fairuzi. Hadir, Bu. Ikri Firmansyah. Hadir, Bu. Jauza Akhna. Hadir, Bu. Jauza Akhna. Jihan Alia Rahma Putri Irmawan. Hadir, Bu. Jonathan Halomoan Simanjuntak. Hadir, Bu. Juan Wodi Romansa. Hadir, Bu. Juan hadir. Julianda Jahid Mutakin. Juanda belum. Julianda belum. Kaila Diandra Alisha. Hadir, Bu. Lailatul Istianah. Hadir, Bu. Lailatul hadir. Mardiana Saharani. Hadir, Bu. Oke, hadir. Masya Putri Basalmah. Hadir, Bu, Masya. Oke. Muhammad Fadli Ihsan. Muhammad Fadli belum. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siapa itu yang hadir? Fadli atau Fatur Rahman? Dua-duanya, Bu. Fatur hadir, Bu. Fatli juga hadir, Bu. Oh, pakai helm ya. Ferry Hidayat. Ferry Hidayat ada. Ferry izin, Bu. Mohon maaf. Tadi udah saya kirimkan surat. Oh iya, Dispennya. Dispen ya. Oke. Iya. Muhammad Syahid Darmawan. Hadir, Hadir. Nah, Najwa Eka Putri. Hadir, Bu. Najwa Zelita Solihah. Hadir, Ibu.
Nirmala Fauzia, Hadir, Bu. Nur Fitri Anggraeni, Hadir, Bu. Raja Raffi Aryawira, Hadir, Bu. Raniah Kamilah, Hadir, Bu. Robit Alizain Syafa, Hadir, Bu. Romanus Mando Francia Silaem, Hadir, Bu. Situ Nur Laila, Hadir, Bu. Syifa Aulia Azahra, Hadir, Bu. ya. Yeni Hesti Ferawati Manurun. Hadir, Ibu. Oke. Bentar. Oke. Untuk yang dispen tadi Muhammad Syari Hidayat, terus Nanda Melandri itu exchange, Teja Supraba juga exchange. Oke teman-teman, kita on cam sebentar untuk screenshot ya. Bisa tolong dinyalakan dulu seluruh kameranya. Nah, sebentar. Oke, saya hitung ya, teman-teman. Unik ya kalian tuh, saya suka deh. Nah, saya hitung 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Halaman 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Iya. Sebentar. Ulang lagi, teman-teman. 3, 2, 1. Bentar. Oke, terus sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk yang lagi di jalan hati-hati ya. Next mungkin bisa dikondisikan lagi ya. Untuk mungkin selain dosen sekalian saya juga etisnya jangan jalan kayak gitu ya teman-teman. Oke, absen sudah. Nah, ini saya mulai dulu ya dengan materi. Kemudian nanti baru saya jelaskan untuk UAS ya teman-teman. Oke. Di sini udah terlihat belum share screen saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Siap. Terima kasih konfirmasinya. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita bakal bahas penelitian kuantitatif. Jadi minggu lalu kita udah, saya tuh udah ngasih video, terus teman-teman juga udah nonton dan mengerjakan rangkuman kayak gitu ya, sama ada tugas. Nah, di penelitian, di pertemuan hari ini kita itu bakal bahas kuantitatif lagi. Jadi ada beberapa materi yang emang udah disampaikan di video, terus ada beberapa materi baru tambahan kayak gitu. Oke, selanjutnya kok nggak bisa di Oke, jadi teman-teman ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi apa sih itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif dari yang saya tulis di slide itu adalah metode penelitian ilmiah yang sistematis, yang menggunakan data berbentuk angka atau statistik untuk menguji hubungan antar variabel dan menguji hipotesis. Jadi teman-teman, penelitian kuantitatif itu ciri khas utamanya itu adalah data-data yang digunakan itu berbentuk data-data yang digunakan itu bentuknya itu angka. Kemudian teman-teman nanti mengolahnya itu menggunakan teknik statistik. Jadi teman-teman bisa pakai
regresi linear atau bisa pakai SEM-PLS dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ciri khas dari si penelitian kualitatif itu adalah data-datanya itu berbentuk angka, kemudian pengolahannya itu menggunakan teknik statistik, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman melihat di Google Scholar atau di Scopus.com, teman-teman pilih aja salah satu subjek area, terus melihat contoh-contoh penelitian dari subjek area tersebut. Biasanya teman-teman bisa melihat skripsi atau penelitian yang berbunyi pengaruh variabel X terhadap Y di sebuah organisasi. Contohnya kayak pengaruh pelatihan pegawai terhadap kinerja dari pegawai tersebut di kantor, misalkan gitu. Apakah berpengaruh signifikan nggak sih dengan diadakannya pelatihan untuk para pegawai terhadap kinerja dari si pegawai tersebut, apakah semakin meningkat atau enggak sih? Nah, itu kan penelitian yang berbicara mengenai hubungan antar variabel, mau melihat hubungan antar variabelnya tuh kayak gimana, apakah signifikan positif atau berkebalikannya signifikan negatif kayak gitu. Nah, penelitian-penelitian yang bunyinya seperti itu, menguji keterhubungan antara dua variabel, kemudian ingin menguji sebuah hipotesis, itu tuh merupakan ciri khas dari penelitian kuantitatif. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di judul, judulnya itu mengidentifikasi hubungan antara fasilitas kantor dengan kinerja dari atau semangat dari para pegawai kayak gitu, atau misalkan ingin mengidentifikasi gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi terhadap kinerja dari karyawannya. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena teman-teman dari judulnya itu sudah diajak untuk melihat apakah ada keterhubungan antar dua variabel tersebut kayak gitu. Jadi poin pertama ini ciri khas dari penelitian kuantitatif itu adalah penelitian-penelitian yang bunyinya itu untuk melihat keterhubungan antar variabel. Kemudian ciri khas dari penelitian kuantitatif selanjutnya itu adalah di mana teman-teman itu diminta untuk menguji sebuah hipotesis. Jadi contohnya kayak tadi fasilitas kantor dengan kinerja pegawai atau loyalitas dari si pegawai itu. Nah, teman-teman ketika membuat penelitian terkait hal tersebut, teman-teman kan pasti akan mencari apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau loyalitas pegawai. Kemudian variabel loyalitas itu sendiri tuh ada teorinya ternyata. Nanti kita di akhir slide itu bakal saya tunjukin contoh penelitian terkait loyalitas. Jadi loyalitas itu sendiri tuh ada teorinya tersendiri. Jadi masuk ke dalam ranah psikologi. Kemudian ternyata ada 4 jenis loyalitas, kognitif, konatif, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman udah tahu nih variabel yang digunakan apa aja. Kemudian teman-teman berarti mulai ngulik dong untuk bisa menjalankan penelitian, teman-teman mulai ngulik loyalitas itu apa aja sih, kemudian emang apa aja sih yang mempengaruhi kinerja dari pegawai. Teman-teman baca dari penelitian terdahulu, buka dari Google Scholar, buka dari sumber-sumber publikasi manapun, kemudian teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata benar loh loyalitas itu mempengaruhi ketersediaan sebuah fasilitas yang baik atau kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi yang baik itu berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas seseorang atau pegawai, atau berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari seseorang gitu. Nah, teman-teman membuat hipotesis tersebut karena teman-teman udah sebelumnya tuh ngebaca tadi teori tentang loyalitas, terus publikasi-publikasi sebelumnya terkait loyalitas, terus ada publikasi sebelumnya tentang kinerja pegawai, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi. Jadi adanya hipotesis itu
dalam sebuah penelitian, dalam sebuah paper itu tuh seringkali menjadi ciri khas dari penelitian kuantitatif gitu. Jadi tadi ciri dari kualitatif yang pertama adalah biasanya hubungan antar variabel. Kita diajak untuk melihat apakah keterhubungan antar variabel itu ada nggak sih, signifikan nggak sih, itu tuh kuantitatif. Kemudian ada hipotesis yang ingin diuji atau dibuktikan. Hipotesis mana yang benar? Nah, itu biasanya kuantitatif karena untuk membuktikannya itu memerlukan pengumpulan data, kemudian pengolahan atau analisa data, dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan teknik statistik. Nah, kemudian ciri khas dari kuantitatif yang terakhir itu adalah objektif. Sebentar, kursor saya mana? Objektif dan terukur. Jadi dia itu objektif. Beda halnya, kenapa objektif? Karena ketika teman-teman melakukan penelitian kuantitatif, terus teman-teman itu biasanya menargetkan sebuah populasi. Populasi yang teman-teman angkat itu biasanya jumlahnya besar. Contoh deh, teman-teman ingin membuat penelitian itu mau melihat hubungan antara media belajar online offline terhadap nilai mahasiswa. Terus di UNJ atau di FEB UNJ. Nah, FEB UNJ itu kan terdiri dari banyak prodi ya. Kita batasi deh untuk yang S1, untuk yang sarjana. Jadi untuk yang magister dan doktor kita ekskludkan dulu. Jadi kita hanya membatasi untuk yang sarjana. Nah, untuk sarjana FEB UNJ itu sendiri kan lebih dari ratusan, mungkin bisa mencapai angka ribuan. Saya kurang tahu pastinya berapa. Nah, kemudian itu kan jumlah populasinya banyak orang. Nah, teman-teman kemudian akan mengambil, nggak mungkin teman-teman kayak ngedatengin masing-masing mahasiswa, masing-masing orang sampai ribuan, kemudian diberikan kuesioner, terus dia suruh ngisi, itu nggak mungkin dilakukan ke 1.000 orang kayak gitu, nggak mungkin. Jadi teman-teman mengambil sampel misalkan sampelnya gimana ya biar bisa merepresentasikan FEB UNJ. Oh ya udah, saya ambil beberapa orang sebagai sampel dari masing-masing prodi. Misalkan dari Bisdik ada berapa, APD berapa, PAP berapa, PE berapa, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang teman-teman kumpulkan itu sampel-sampelnya tadi diambil secara acak. Teman-teman tentukan secara acak atau pakai probability sampling. Nah, nanti data-data yang terkumpul itu kan berdasarkan fakta empiris. Teman-teman nggak tahu, pokoknya acak aja, pokoknya teman-teman hanya tahu itu diambilnya dari masing-masing prodi dengan tujuan untuk mewakili atau merepresentasikan FEB UNJ. Kemudian hasil yang nanti dikumpulkan, yang terkumpul itu teman-teman nggak tahu akan seperti apa hasilnya, pokoknya fakta di lapangan seperti itu. Jadi ketika kondisinya pengambilan datanya seperti itu, murni acak, teman-teman nggak mengarahkan karakteristik orang yang bakal ngisi kuesioner saya tuh A sampai Z, harus A sampai Z. Kalau nggak ada A sampai Z, kurang hanya A sampai B itu nggak boleh. Ini enggak kan, jadi teman-teman cukup murni nyebar aja, nggak tahu siapa yang ngisi, pokoknya gue udah nentuin 5 orang dari Bisdik, 5 orang dari APD, dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti objektif, itu murni data yang teman-teman miliki di lapangan, dapatnya apa, ya udah itu hasil penelitian teman-teman. Jadi, ciri khas terakhir dari kuantitatif yang membedakan dengan kualitatif itu adalah objektifnya, kayak gitu. Kalau kualitatif itu kayak gimana? Maksudnya bukan berarti kayak si kualitatif itu nggak berdasarkan fakta atau gimana, tapi kalau kualitatif biasanya itu dia lebih cenderung ada subjektif dari si peneliti yang mengarahkan. Contohnya kita itu pergi ke suku Dayak ya, atau suku di pedalaman gitu. Terus teman-teman itu ingin
ingin apa ya? Ingin meneliti suku Dayak, misalkan ibu-ibu rumah tangga di suku Dayak. Nah, teman-teman itu menargetkan, oh sampel yang akan saya wawancarai itu adalah ibu-ibu punya 2 anak, dia itu asli emang tinggal di suku tersebut kayak gitu. Ya udah, berarti nanti teman-teman nyari orang-orang yang emang masuk ke karakteristiknya yang dibutuhkan teman-teman. Oh, ibu-ibu anak 2. Kalau anaknya masih 1, enggak deh, skip dulu. Terus kalau belum punya anak, skip dulu. Pokoknya anak 2. Nah, itu kan ada kecenderungan si peneliti untuk mengarahkan kan sampel dari penelitiannya, yaitu tadi ibu-ibu anak 2. Jadi lebih ada peran subjektivitas si peneliti di penelitian tersebut. Jadi sifatnya kalau kualitatif biasanya itu enggak mengeneralisasi sebuah populasi, enggak kan, enggak mengeneralisasi, enggak merepresentasikan sebuah populasi, enggak, tapi khusus untuk sebuah komunitas tertentu gitu. Pokoknya ada khusus lah komunitas tertentu, populasi kecil khusus tertentu, dan lain sebagainya. Itu biasanya ciri khas dari kualitatif seperti itu. Subjektivitas penelitinya itu tuh kuat banget. Jadi teman-teman ingat-ingat aja kalau si kuantitatif ini objektif karena sifatnya itu dia itu ingin merepresentasikan atau mewakili sebuah populasi yang besar gitu. Jadi biasanya cara cara samplingnya pun random kayak gitu. Jadi hasil yang didapatkan itu wallahu alam hasil dari lapangan. Jadi hasilnya itu bisa dikatakan objektif kayak gitu. Kemudian di poin kedua, metode pengumpulan datanya itu bisa kuesioner, bisa eksperimen. Kalau teman-teman masih ingat beberapa minggu lalu di pertemuan sebelumnya, saya pernah cerita mengenai tesis saya. Nah, itu contoh eksperimen atau contoh mudahnya itu. Nah, contoh mudahnya itu deh teman-teman diberikan materi secara online, kemudian teman-teman dikasih kuis, terus teman-teman diberikan materi secara offline, kemudian teman-teman diberi kuis. Nah, nanti hasil kuisnya itu kayak gimana? Apakah dengan soal yang sama, tapi metode penyampaiannya itu berbeda, satunya online, satunya offline, apakah hasilnya itu berbeda atau sama kayak gitu. Nah, itu maksud dari eksperimen gitu. Kalau kuesioner teman-teman sepertinya udah biasa ya, sepertinya udah biasa buat dan biasa mengisi. Biasanya ada kakak kelas senior itu ngirim kuesioner, teman-teman ngisi. Jadi teman-teman udah tahu bentuk kuesioner seperti apa. Nah, biasanya apa ya, kuantitatif itu pengumpulan datanya bentuknya kuesioner kayak gitu, atau juga bisa eksperimen. Pokoknya bentuk akhirannya itu adalah angka. Nah, nanti angkanya itu teman-teman olah menggunakan teknik statistik. Jadi misalkan kuesionernya itu menggunakan skala Likert. Coba tolong isi pendapat kamu, kalau 1 itu tidak suka, 5 itu suka banget. Nah, kemudian kalau si respondennya udah pada ngisi, tidak suka atau suka banget. Nah, suka bangetnya itu kan ada tahapan di mana teman-teman itu ngolah dari hasil kuesioner ke angka ya, ke angka 1, 2, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari Excel angka ini teman-teman masukin ke tools, misalkan SPSS, terus mau diolah pakai metode regresi linear kayak gitu, untuk mendapatkan kesimpulan apakah berpengaruh signifikan atau enggak antara 2 variabel kayak gitu. Jadi inti dari slide ini adalah ciri khas dari siapa namanya, kuantitatif ini adalah hubungan, biasanya bunyi penelitiannya hubungan antar variabel, kemudian ada hipotesis di dalam penelitiannya yang ditujukan untuk hasil penelitiannya itu akan menjawab si hipotesis itu pasti. Kemudian dia itu sifatnya objektif karena beberapa alasan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian diolahnya menggunakan teknik statistik karena hasil olahan utamanya itu adalah angka.
Kemudian slide selanjutnya ada tujuan dari penelitian kuantitatif. Ini kurang lebih sama seperti slide sebelumnya. Jadi biasanya untuk mengkaji hubungan antar variabel, karena rata-rata bunyi dari penelitian kuantitatif kayak gitu ya, misalkan pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai dengan pengetahuan pegawai sebagai variabel intervensi kayak gitu. Jadi sifatnya itu ingin mengetahui hubungan antar variabel kayak gitu. Kemudian menguji hipotesis ya, karena ada hipotesis dalam penelitiannya yang di state, di mana hipotesis itu teman-teman hasilkan dari teori yang teman-teman baca, kemudian hasil kesimpulannya itu pasti menjawab hipotesis dan rumusan masalah yang teman-teman rumuskan kayak gitu. Terus di sini ada memprediksi fenomena. Ya, biasanya salah satu contoh penelitiannya itu kayak ingin mengetahui karakteristik pengunjung dari toko X. Misalkan ada toko yang lagi hits, terus ingin mengetahui karakteristik dari si pengunjungnya. Nah, teman-teman itu melakukan observasi atau teman-teman itu menyebar kuesioner, teman-teman nongkrong di toko itu, terus nyebar kuesioner ke pengunjung toko itu. Nah, terus kemudian hasil dari penelitiannya, teman-teman tuh mendapatkan hasil, apa ya, kira-kira karakteristik si pengunjung ini untuk sekarang dan ke depannya kurang lebih seperti ini, karena hasil dari penelitian kita di bulan Juni 2025 tuh hasilnya seperti ini. Kurang lebih 3 bulan ke depan diprediksi samalah pengunjungnya nggak jauh beda kayak gitu. Jadi tujuannya apa dilaksanakan penelitian seperti itu, biar si manajer toko itu atau pokoknya stakeholder di toko itu tuh bisa bikin strategi promosi kayak gitu, karena mereka udah mengetahui karakteristik dari pengunjung toko kita tuh A, B, C, D sampai Z kayak gitu. Kayak gitu. Terus poin kedua kurang lebih sama, jadi sifatnya objektif dan terukur. Kemudian sampel yang digunakan itu biasanya representatif karena populasi yang dijadikan sebagai target penelitian itu besar jumlahnya. Kayak gitu. Selanjutnya karakteristik dari penelitian kuantitatif. Ini ada, nah dia, nih. Penggunaan data numerik, jadi datanya numerik, khas gitu, numerik, terus fokusnya pada hubungan kausal antar variabel. Nah, kemudian analisis datanya menggunakan teknik statistik, bisa regresi, bisa SMPLS, atau t-test, dan lain sebagainya. Kemudian pengambilan sampelnya secara representatif tadi, karena biasanya penelitian kuantitatif itu menargetkan populasi yang isi dari populasinya itu atau member populasinya itu besar dan luas. Kemudian sampel-sampel yang nantinya diambil itu sifatnya agar dapat merepresentasikan. Jadi penelitiannya itu mampu mengeneralisasi sebuah fenomena. Jadi apa ya, hasil penelitian itu ketika diterapkan itu tuh bisa general aja, general untuk situasi yang sama. Misalkan tadi apa ya, pengaruh media belajar online offline terhadap nilai mahasiswa di FEB UNJ. Nah, kemudian teman-teman kan FEB UNJ itu kan banyak mahasiswanya, terus akhirnya mengambil sampel dari masing-masing prodi. Nah, didapatkan hasil bahwa oh ternyata berpengaruh banget nih media penyampaiannya baik itu online atau offline terhadap nilai mahasiswa. Terus dijelaskan beberapa faktor. Oh, kalau misalkan online kurang begitu fokus, terus nyambi ngapain gitu, ada aktivitas lain. Terus bisa juga kalau offline juga bisa jadi hasilnya tuh kurang efektif karena misalkan pengaruh dari kondisi ruangan misalkan kayak gitu. Nah, itu hasil yang didapatkan dari teman-teman. Itu kan general, berarti satu FEB UNJ itu tuh hasil digeneralisasi misalkan dengan offline lebih baik atau dengan online itu lebih baik kayak gitu. Jadi ciri khas dari kuantitatif itu. Jadi tujuan penelitiannya bisa mengeneralisasi satu FEB itu begitu gitu. Jadi mau
cukup ngomong APD gimana? APD hasil dari penelitian si X nih karena satu FFB, APD juga kurang lebih begitu gitu. Jadi tujuannya untuk mengeneralisasi sebuah fenomena. Gitu. Bersifat objektif karena tadi karena sampel yang ditentukan itu acak dari sebuah populasi, ya hasilnya itu sesuai dengan fakta di lapangan. Yang ketemunya apa, ya udah itu. Kita nggak ada mengarahkan harus karakteristiknya A, B, C, dan lain sebagainya. Itu objektif. Oke, selanjutnya ini ada proses penelitian kuantitatif. Di sini saya ngambil gambarnya itu dari bukunya Profesor Dr. Sugiono dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jadi teman-teman kalau mau baca bukunya cukup mudah dimengerti, silakan bisa cari aja di perpus atau toko buku. Jadi di sini adalah tampilan proses-proses yang umumnya, yang umumnya itu dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif. Oke, ini jadi umumnya hal-hal yang dilakukan oleh si peneliti ketika ingin melakukan penelitian kuantitatif. Pertama itu ada rumusan masalah. Kita mulai dari rumusan masalah kotak yang paling kiri. Jadi teman-teman, penelitian itu ketika teman-teman membuat penelitian yang paling susah itu adalah menentukan masalah apa yang mau teman-teman angkat. Sedikit cerita pengalaman, ketika dulu saya membuat tugas akhir untuk tesis itu tuh cukup lama untuk menentukan kira-kira masalah yang urgent, yang masih hype dan belum banyak diatasi oleh orang-orang di banyak negara itu tuh masalahnya apa. Saya kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih, tapi saat itu saya diminta untuk menemukan novelty atau kebaruan. Jadi sebisa mungkin masalah yang diangkat itu tidak sama persis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi cukup lama untuk menemukan masalah yang memang benar-benar urgent untuk dan belum basi lah gitu untuk diatasi atau dibuatkan tesisnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau masalahnya udah bisa ketemu itu setengah dari pekerjaannya teman-teman itu bisa dikatakan sudah selesai karena teman-teman itu tinggal melanjutkan aja mau ngumpulin datanya gimana, pokoknya tinggal ngumpulin niat aja untuk kerja gitu, untuk turun lapangan, untuk nulis kayak gitu, karena setengahnya itu 50%-nya udah ketemu, udah selesai. Masalahnya itu sendiri itu yang menurut saya paling susah untuk ketika membuat penelitian menentukan masalahnya itu tuh apa kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah nemu masalahnya apa, udah teman-teman identifikasi, nah teman-teman bisa mulai untuk membuat rumusan masalahnya. Jadi ini, teman-teman bisa mulai untuk membuat rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan 5W1H. Jadi, apakah memang saling mempengaruhi ya fasilitas kantor dengan kinerja pegawai. Terus apakah dengan adanya pelatihan sertifikasi untuk para pegawai atau mahasiswa itu apakah beneran berdampak signifikan terhadap kemampuan atau skill dari pegawai atau mahasiswa seperti itu. Jadi teman-teman buatnya biasanya itu bentuknya adalah 5W1H. Kayak gitu, itu untuk rumusan masalah. Nanti detailnya ada di slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke kotak selanjutnya, landasan teori dan rumusan hipotesis.
Jadi di sini ada landasan teori. Jadi teman-teman tadi udah nentuin masalahnya apa. Terus jadi kan udah tahu, oh saya pengen berbicara mengenai loyalitas pegawai. Oh ya udah, berarti saya bakal mulai buka-buka Google Scholar misalkan. Terus saya nyari penelitian-penelitian sejenis yang membahas mengenai loyalitas pegawai. Terus udah dibaca, oh dari penelitian si X ini, misalkan tahun 2023, dia tuh membahas mengenai loyalitas juga. Tapi sebenarnya dia tuh mengacu ke, ada nih bukunya, ada nih teorinya, misalkan Oliver dari tahun 99. Oh, terus teman-teman cari Oliver 99. Oh, Oliver 99 ternyata adalah seseorang yang pertama kali nge-state teori mengenai loyalitas. Dan si Oliver ini bilang ternyata loyalitas itu terdiri dari 4 tipe, ada kognitif, konatif, dan lain sebagainya. Oh ya udah, teman-teman semakin asyik untuk terus mengulik materi mengenai loyalitas tersebut, sehingga teman-teman paham banget lah teori mengenai loyalitas kayak gitu. Sampai akhirnya teman-teman bisa nih kepikiran untuk merumuskan hipotesis. Oh, dari jurnal terdahulu yang saya baca lalu ditambah dengan referensi utama terkait loyalitas yaitu dari si Oliver tahun 99 ini berbicara mengenai loyalitas, akhirnya saya bisa merumuskan jawaban sementara nih untuk penelitian saya. Tadi penelitian saya berbicara mengenai hubungan antara fasilitas kantor dengan loyalitas pegawai. Oke, dari teori yang saya baca ternyata ketersediaan atau hal-hal yang positif yang diterima seseorang itu akan berdampak signifikan nih terhadap loyalitas seseorang tersebut terhadap hal tersebut. Oh, berarti bisa saya bikin hipotesis nih, fasilitas kantor berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas pegawai, kayak gitu. Perumusan hipotesis yang teman-teman buat ini tuh harus didasarkan dari teori yang udah teman-teman baca, udah teman-teman cari, kayak gitu. Udah teman-teman baca dari penelitian terdahulu, kayak gitu. Itu untuk rumusan landasan teori dan perumusan hipotesis. Kemudian, jadi hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang teman-teman nyatakan untuk penelitiannya teman-teman yang teman-teman bentuk hasil dari teman-teman baca penelitian sebelumnya atau landasan teori atau grand teori dari penelitiannya teman-teman kayak gitu. Itu definisi dari hipotesis. Nah, nanti isi dari penelitian kuantitatifnya teman-teman itu adalah untuk menguji apakah atau hipotesis teman-teman yang mana yang benar kayak gitu. Misalkan teman-teman ngebuat H0-nya adalah fasilitas kantor tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai. Sementara H1-nya itu adalah fasilitas kantor berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai. Ya udah, berarti isi penelitiannya teman-teman itu ingin menguji atau mengetahui jawaban sebenarnya berpengaruh nggak sih, signifikan nggak sih antara fasilitas sama loyalitas kayak gitu. Cara menjawabnya gimana ya teman-teman, melakukan aktivitas atau kotak-kotak yang tinggi ini, yang menjulang tinggi ini, mulai dari pengumpulan data, pengembangan instrumen, pengujian instrumen, analisis data, itu semua teman-teman lakukan guna menjawab hipotesisnya teman-teman. Sebenarnya hipotesis saya yang mana yang benar kayak gitu. Jadi teman-teman mulai deh mengumpulkan data. Oh, berarti saya mulai nih ngumpulin data untuk menguji sebenarnya berpengaruh signifikan nggak sih adanya fasilitas dengan loyalitasnya si pegawai kayak gitu. Pengumpulan datanya dilakukan terhadap populasi yang udah teman-teman tentukan. Teman-teman bertindak sebagai peneliti, kemudian teman-teman menentukan populasi mana yang ingin teman-teman tuju. Oh, dari PT Pegadaian, oh ya udah kirim kuesioner ke PT Pegadaian, terus minta berapa responden dari PT Pegadaian untuk mengisi kuesioner tersebut, misalkan 250 orang. Kemudian
Nanti datanya itu diolah pakai teknik analisis bebas, mudahnya itu pakai regresi linear, kemudian udah deh dapat hasil datanya, apakah berpengaruh signifikan atau enggak. Kayak gitu. Kemudian kita membahas mengenai instrumen. Jadi meneliti itu kan mencari data ya, mencari data. Teman-teman tuh tadi ngumpulin data. Oh tadi mau ke PT Pegadaian kan, untuk mau ngecek apakah fasilitas kantor yang disediakan PT Pegadaian itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas dari si karyawan PT Pegadaian tersebut. Nah teman-teman tuh untuk menjawab untuk menjawab rumusan masalah tersebut, teman-teman butuh data nih. Gitu. Nah, untuk agar data ini bisa kekolek, bisa kekumpul, teman-teman itu butuh semacam instrumen penelitian. Kalau di ilmu-ilmu empirik yang kayak teknik dan lain sebagainya, biasanya kan anak-anak teknik itu mengukur sesuatu atau instrumen itu udah ada dari dulu. Misalkan membutuhkan data mengenai suhu, ya suhu udah ada termometer. Jadi anak-anak teknik cukup memasang termometer di sebuah tempat yang memang ditentukan, kemudian nanti data-datanya bisa dapat data suhunya. Bisa juga timbangan itu udah ada kan alatnya timbangan, jadi berapa kilo, berapa ton, kayak gitu udah ada. Nah, sementara bagaimana caranya anak-anak sosial seperti teman-teman itu tuh bisa mengumpulkan data penelitian. Nah, teman-teman sosial itu tuh biasanya membuat sendiri instrumen penelitiannya. Kayak apa sih instrumen penelitian itu? Kayak kuesioner. Jadi tadi teman-teman udah menentukan masalahnya. Saya mau melihat keterhubungan antara ketersediaan fasilitas dengan loyalitas. Berarti kan teman-teman butuh nih data-data terkait ngaruh nggak sih adanya fasilitas, adanya pelatihan SDM terhadap loyalitas, adanya snack bar terhadap loyalitas. Nah, teman-teman tuh ingin mendapatkan data tersebut, dan biasanya itu caranya dengan membuat kuesioner. Jadi instrumen penelitiannya anak-anak sosial itu biasanya berbentuk kuesioner kayak gitu. Lalu item-item dari kuesioner tersebut biasanya teman-teman atau si peneliti tentukan sendiri. Nah, membuat item-item kuesioner itu tuh nggak dibuat sendiri teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mengacu dari penelitian terdahulu atau teori-teori yang memang membahas hal tersebut. Contohnya tadi, lagi-lagi saya mengambil contoh terkait loyalitas. Jadi ketika teman-teman udah baca teori mengenai loyalitas, penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai loyalitas, teman-teman bakal nemuin bahwa penelitian terkait loyalitas itu tuh dia juga menyertakan item-item kuesioner yang bisa ditanyakan untuk menanyakan terkait loyalitas tersebut. Misalkan ada teori mengenai cognitive loyalty. Nah, cognitive loyalty itu sendiri, item pertanyaannya akan berbeda dengan conative loyalty. Nanti kita bisa sama-sama lihat di contoh penelitian yang saya punya. Nah, item-item pertanyaannya si kognitif, si konatif ini tuh berbeda-beda, dan itu tuh ada teorinya yang membahas kalau kamu mau mengetahui cognitive loyalty, yang kamu tanyakan pertanyaan ini loh gitu. Kalau mau tahu conative loyalty, yang kamu tanyakan pertanyaan ini loh gitu. Jadi si peneliti itu enggak ngarang bebas ketika membuat kuesioner, melainkan seharusnya mengacu pada penelitian terdahulu atau teori atau grand teori yang memang berbicara mengenai hal tersebut kayak gitu. Penelitian terdahulu itu kan sudah publish, dan ketika sebuah penelitian itu publish itu pertama dia itu sudah melakukan rangkaian kegiatan ilmiah di mana
peneliti tersebut sudah mengumpulkan data, seharusnya ada buktinya. Hasil olahan datanya itu seharusnya ada buktinya, kemudian analisisnya bagaimana, sampai akhirnya dia mendapatkan hasil penelitian dan dipublikasi. Jadi penelitian terdahulu itu bisa teman-teman ikuti untuk dicontoh item questionnaire-nya. Karena apa? Karena penelitian itu menurut saya adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang seharusnya sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh si peneliti gitu. Keabsahannya, kevalidan hasil penelitiannya gitu. Jadi penelitian-penelitian terdahulu yang sudah publish itu sudah terbukti dan pokoknya seharusnya bisa dipertanggungjawabkan oleh si peneliti terkait kevalidannya. Jadi poinnya di sini adalah ketika teman-teman membuat instrumen, coba lihat aja dari teorinya, penelitian terdahulunya, itu tuh seperti apa item questionnaire-nya. Nah, teman-teman bisa modif dari situ. Modif maksudnya gimana? Misalkan saya mau berbicara mengenai tingkat loyalitas masyarakat DKI Jakarta terhadap penggunaan aplikasi layanan publik kayak gitu. Nah, penggunaannya ini apa? Teman-teman bisa ganti aja, bisa sesuaikan. Oh, loyalitas terhadap produk kopi jago gitu. Terus loyalitas terhadap apa ya tadi? Tetap kerja di PT Pegadaian gitu. Jadi pertanyaannya itu tetap sama intinya, tapi kontennya aja yang diubah-ubah sesuai dengan konteks atau objek penelitian teman-teman. Kayak gitu. Paling diubahnya dari sisi belakangnya itu, konteksnya itu apa, objek penelitian itu apa. Nah, kemudian di poin yang ketiga itu instrumennya harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi maksudnya apa? Ketika teman-teman membuat item-item questionnaire nih, oh udah tahu saya mau berbicara mengenai loyalitas, kemudian saya udah baca teorinya, ada 4 teori terkait loyalitas, kemudian saya udah nemu nih pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kognitif loyalty itu kayak gimana, konatif loyalty itu kayak gimana. Terus udah saya sesuaikan juga konteksnya dengan objek penelitian saya, yaitu misalkan PT Pegadaian atau Kopi Jago kayak gitu. Nah, untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti questionnaire ini yang nanti akan di-share ke masyarakat itu apakah sudah merepresentasikan penelitian kita, itu tuh teman-teman harus menguji validitas dan reliabilitasnya dulu. Jadi teman-teman melakukan pilot testing. Jadi sebelum disebar ke masyarakat luas, teman-teman coba dulu di lingkungan sekitar teman-teman, misalkan teman sekelas, teman-teman tentukan misalkan 20 orang lah untuk mengisi kuesioner teman-teman. Kemudian teman-teman uji validitas dan reliabilitasnya. Nanti teman-teman bisa lihat referensinya di internet kayak gimana menghitung validitas reliabilitasnya. Kemudian ketika teman-teman mencapai angkanya, ya udah berarti kuesionernya teman-teman itu valid. Baru teman-teman bisa sebar atau berani sebar, pede sebar ke masyarakat yang emang jadi target respondennya teman-teman kayak gitu. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitasnya ini teman-teman bisa melakukan pilot testing. Jadi ke lingkup orang-orang kecil dulu kayak gitu. Baru nanti kalau udah oke, baru disebar ke masyarakat luas kayak gitu. Kalau misalkan belum mencapai valid dan reliabilitasnya, apa yang biasanya harus dilakukan oleh si peneliti ya? Revisi dari item questionnaire-nya itu. Bisa jadi ada pertanyaan yang out of context dari penelitiannya teman-teman. Seharusnya itu nggak ditanyakan, tapi kenapa ditanyakan, atau arah bertanyanya itu kurang tepat gitu. Jadi jawaban seseorang itu tuh jadi melenceng kayak gitu. Karena bisa jadi dari kalimat tanyanya itu ambigu, bikin bingung, atau tadi yang terakhir mungkin out of context kayak gitu. Kemudian ini udah oke. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Ya, jadi tadi
teman-teman udah nyebar kuesioner, dapetin angkanya, jadi banyak orang mengisi saya tidak suka banget atau saya suka banget, ya udah teman-teman olah suka banget itu 5, tidak suka itu 1, terus udah dapetin Excel-nya, Excel questionnaire, jadi udah nge-convert skala Likert ke bentuk angka. Nah, kemudian teman-teman masukin ke tools analytics-nya, misalkan SPSS, terus masukin Excel-nya, klik regresi linear. Nah, terus nanti si SPSS itu akan mengolah secara otomatis, oh hubungannya ternyata signifikan positif nih atau signifikan negatif nih antara fasilitas kantor dengan loyalitas pegawai kayak gitu. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Iya, karena bentuknya tadi adalah angka, maka cara mengolahnya, cara menganalisisnya itu adalah menggunakan teknik-teknik statistik. Oke, kemudian hasil dari analisis data yang teman-teman dapatkan itu bisa teman-teman visualisasikan seperti di analisis data, bisa bentuknya tabel, grafik, garis, dan lain sebagainya yang seinformatif mungkin. Kemudian biasanya di bagian pembahasan, hasil dan pembahasan di jurnal itu teman-teman selain mendeskripsikan hasil penelitian teman-teman juga harus memberikan penjelasan yang mendalam dan menginterpretasikan data-data tersebut. Maksudnya penjelasan mendalam itu seperti apa sih? Jadi misalkan dari hasil pengolahan regresi linear ditemukan fakta bahwa fasilitas kantor berpengaruh signifikan terhadap kualitas pegawai kayak gitu kan. Nah, di bagian itu saya masukkan di bagian hasil dan pembahasan paper saya kayak gitu. Nah, kemudian saya menambahkan analisis mendalam. Jadi saya sertakan juga penelitian-penelitian terdahulu yang berbicara kurang lebih sama dengan apa yang saya dapatkan, apa yang saya bicarakan di penelitian saya. Misalkan dia itu membahas mengenai ketersediaan desain antarmuka aplikasi yang baik itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Dia berbicara sama-sama mengenai loyalitas, konsepnya sama. Jadi saya citasilah penelitian terdahulu tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat argumen saya atau hasil dari penelitian saya. Jadi hasil penelitian saya itu tuh juga berbicara hal yang sama loh dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh misalkan ASEP gitu. Kemudian saya juga dapatkan penelitian yang dilakukan oleh Anto bahwa adanya fasilitas tapi lebih dikhususkan fasilitas untuk SDM. Contohnya kayak adanya sertifikasi BNSP, terus sertifikasi keahlian atau profesi lainnya itu berpengaruh banget terhadap loyalitas dari si pegawai. Nah, itu saya sertakan juga contoh-contoh penelitian terdahulu yang berbicaranya itu kurang lebih sama dengan penelitian saya. Itu bisa masuk ke hasil penjelasan mendalam dari hasil penelitian saya. Kemudian kotak yang terakhir itu berisi kesimpulan dan saran. Jadi kalau berbicara mengenai saran, jadi kayak teman-teman menyarankan apa nih untuk peneliti selanjutnya. Misalkan di penelitian selanjutnya lebih baik tambahkan deh variabel intervening gitu. Misalkan kepemimpinan dari organisasi itu apakah berpengaruh juga terhadap loyalitas gitu. Jadi hal-hal apa saja yang teman-teman coba sarankan ke peneliti selanjutnya yang di penelitian teman-teman itu belum ada dan teman-teman pikir kalau ada makin sempurna nih penelitian saya. Itu biasanya hal-hal yang ditaruh di bagian saran. Nah, kemudian hal-hal yang biasanya ditaruh di bagian kesimpulan itu biasanya adalah jawaban dari rumusan masalahnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 5 rumusan masalah
kayak di poin kedua ini, maka kesimpulannya itu harusnya juga ada 5. Kalau teman-teman punya 5 pertanyaan, seharusnya teman-teman juga punya 5 jawaban. Kalau misalkan kesimpulannya teman-teman nanti masih 4 atau masih 3, teman-teman itu bisa mengulang kembali penelitian teman-teman atau mengecek kembali tahapan dari penelitiannya teman-teman apakah sudah mencakup seluruh rumusan masalah yang teman-teman state atau belum. Bisa jadi sebenarnya udah, tapi ketika teman-teman menginterpretasikan atau menyampaikan kesimpulannya tuh masih ada yang kurang gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman bikin 3 rumusan masalah, harusnya ada 3 kesimpulan atau 3 jawaban penelitian kayak gitu. Oke, ini seperti yang tadi sudah saya sebut di awal. Jadi inti dari penelitian itu yang paling penting adalah masalah apa sih yang akan diangkat oleh teman-teman kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah menemukan masalahnya, 50% pekerjaan dari teman-teman itu udah selesai kayak gitu. Nah, kemudian ini, ketika teman-teman ingin menemukan masalah penelitian, teman-teman bisa coba berpegang teguh pada teks yang berwarna merah ini. Jadi ketika teman-teman ingin membuat masalah penelitian terus stuck itu ya, teman-teman coba deh melihat teks yang berwarna merah, kemudian teman-teman lihat di sekitarnya teman-teman yang merah, terus sekitar saya apa ya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tuh kecetus masalahnya itu, masalah yang bisa teman-teman angkat jadi penelitian itu apa. Pertama, kita tahu dulu definisi dari masalah itu tuh apa. Masalah itu tuh adalah gap atau celah antara harapannya itu apa, kenyataannya itu gimana. Nah, itu masalah. Kemudian juga definisi dari masalah itu adalah rencananya itu tadi awal gimana, kemudian hasil yang tercapai itu gimana. Nah, itu bisa itu merupakan definisi dari masalah. Kemudian pertama, cara menemukan masalah adalah adanya perbedaan antara pengalaman dengan kenyataan saat ini. Kita langsung ke judul penelitiannya aja biar bisa lebih kebayang. Jadi dari warna merah ini, kemudian si peneliti melihat ke keadaan sekitarnya, keadaan dunia nyata, maka didapatkan judul tercetuslah dampak penggunaan digital banking terhadap kepuasan pelanggan di bank konvensional. Kenapa judul penelitian ini tuh kecetus? Karena dia itu menganut teks yang warna merah ini. Dia melihat bahwa dulunya pengalaman yang udah pernah dia lalui di waktu lalu itu adalah ketika saya ingin bertransaksi transaksi keuangan, saya itu harus datang ke bank. Saya harus naik motor ke bank, kemudian saya transaksi di teller atau di customer service, misalkan seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada transformasi digital dan lain sebagainya, ketika saya di dapur pun atau di kamar pun, saya sudah bisa melakukan transaksi keuangan menggunakan digital banking, entah itu internet banking, entah itu melalui apps-nya yaitu mobile banking dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada perbedaan antara pengalaman yang sebenarnya udah saya lakukan di waktu lalu, pengalaman saya lah pokoknya dengan kenyataan saat ini, yang terbaru ini. Jadi dengan adanya perbedaan itu, akhirnya bisalah diteliti. Oh, mungkin itu justru yang membuat ada masalah, ada celah masalah. Entah itu banyak pelanggan yang bingung kah, yang nggak puas kah, maka itu perlu diteliti kayak gitu. Maka jadilah judul penelitian dampak penggunaan digital banking kayak gitu. Dampaknya tuh gimana sih? Karena pengalaman yang udah dilakukan ini berbeda loh dengan kenyataan yang saat ini gitu. Pasti ada adaptasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dan itu bisa jadi celah masalah yang
enak tuh untuk dipecahkan, untuk diangkat. Kayak gitu. Terus kata kunci warna merah yang kedua adalah adanya perbedaan antara rencana dengan kenyataannya. Jadi rencananya apa, kenyataan yang terjadi itu apa. Nah, adanya perbedaan ini itu bisa jadi celah untuk kita menemukan masalah penelitian. Contohnya, pemerintah itu punya rencana untuk kredit usaha rakyat. Di rencananya tersebut, si pemerintah berencana dengan adanya KUR ini, maka pertumbuhan UMKM kita itu akan melesat, kayak gitu. Tapi kenyataannya, dengan adanya KUR, itu tuh masih banyak loh UMKM yang stagnan atau bahkan gagal berkembang. Kira-kira masalahnya di mana ya gitu. Kok dari rencananya beda sama kenyataannya, beda sama faktanya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi celah untuk penelitian juga. Jadi terbentuklah judul evaluasi program KUR terhadap pertumbuhan UMKM. Cara ketiga ini cara paling mudah, yaitu dengan melihat aduan. Jadi teman-teman pasti sering main sosmed. Di dalam sosmed itu teman-teman melihat banyaknya aduan. Nah, ya udah dari aduan itu teman-teman jadikan masalah penelitian. Nah, ini tuh cara yang paling mudah dan cepat ketika teman-teman untuk mau bikin masalah penelitian apa. Contohnya apa? Analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan ojek online. Karena banyak keluhan di media sosial terkait ojek online. Misalkan drivernya ugal-ugalan kayak gitu atau dan lain sebagainya. Itu kan asalnya dari aduan atau keluhan. Jadi teman-teman bisa mengangkat keluhan tersebut menjadi masalah penelitian. Kemudian ini mengulang dari slide yang saya jelaskan di slide awal. Rumusan masalah itu intinya adalah menggunakan kata tanya 5W1H. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk membatasi ruang lingkup masalah agar lebih terfokus dan tidak menyusahkan teman-teman sendiri ketika pengumpulan datanya. Kalau terlalu luas, nanti teman-teman yang repot sendiri. Jadi banyak data yang harus teman-teman kumpulkan. Kemudian ini ada contoh-contoh dari rumusan masalah. Itu ada bagaimana cara merawat, misalkan bagaimana cara merawat ikan cupang. Kemudian adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP negeri dan swasta. Terus bagaimana pengaruh teknologi terhadap hasil belajar siswa kayak gitu. Itu contoh-contoh dari rumusan masalah. Jadi inti dari saat ini adalah menggunakan kata tanya 5W1H. Kemudian ada variabel penelitian. Jadi sebenarnya variabel penelitian itu adalah hal-hal yang teman-teman angkat di penelitian teman-teman. Dari tadi itu saya menyebutkan terkait fasilitas kantor dengan loyalitas pegawai. Jadi sebenarnya variabel penelitian saya itu fasilitas kantor sama loyalitas dari si pegawai itu. Jadi ada dua variabelnya. Jadi inti dari atau definisi dari variabel itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti, baik itu di judul atau di kontennya, untuk yang akan dipelajari dalam penelitian tersebut, yang akan dieksplor dalam penelitian tersebut, yang akan diperoleh atau dicari informasinya dalam penelitian tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, itu adalah definisi dari variabel. Itu. Terus biasanya nanti ketika teman-teman bimbingan ditanya, emang apa sih yang kamu teliti gitu. Nah, biasanya jawaban teman-teman, apa yang teman-teman jelaskan itu adalah teman-teman menjelaskan variabel penelitiannya teman-teman. Oh, saya meneliti ini efektivitas chatbot terhadap kepuasan pengguna. Oh, berarti variabelnya itu adalah si chatbot atau teknologi ini, lalu ada kepuasan pengguna kayak gitu. Lalu masing-masing objek, apapun itu, orang, organisasi, dan lain sebagainya itu pasti punya variabel atau atribut. Misalkan kalau manusia punya rambut, punya pakai baju, nah rambut, baju, kacamata itu adalah variabel atau atribut
yang membersamai manusia tersebut. Nah, kalau organisasi dia punya kepemimpinan, pasti ada pemimpinnya, terus ada program pengawasan, ada SOP yang harus ditaati oleh pemimpin dan pegawai kayak gitu. Nah, itu atribut-atribut atau variabel-variabel yang sebenarnya bisa kita teliti. Karyawan itu sendiri juga punya variabel, misalkan pendidikannya itu apa, terus gajinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk variabel ini ada banyak, ada independen, dependen, ada moderator, ada intervensi. Tapi untuk moderator dan intervensi nanti akan teman-teman pelajari di metode penelitian nanti di semester atas. Nah, untuk market research dan berkaitan juga dengan UAS kita nanti, ini saya batasi variabelnya itu hanya ada independen dan dependen kayak gitu. Jadi nanti UAS ketika teman-teman membuat penelitian untuk UAS itu tuh nggak usah pakai ada moderasi, nggak apa-apa, nggak usah ada variabel intervensi itu juga nggak apa-apa, cukup ada variabel independen dan dependen aja kayak gitu. Sebenarnya apa sih variabel independen? Apa itu dependen? Jadi kalau independen itu yang mempengaruhi, dependen yang dipengaruhi. Kalau contoh yang dari tadi saya sebut, fasilitas kantor mempengaruhi loyalitas pegawai. Berarti fasilitas kantor itu yang independen, loyalitas pegawai itu yang dependen atau yang dipengaruhi. Kayak gitu. Hipotesis ini tadi intinya itu adalah jawaban sementara yang dibuat oleh teman-teman hasil teman-teman membaca teori dan penelitian sebelumnya yang berbicara mengenai topik penelitiannya teman-teman. Nah, nanti di hipotesis ini, nanti di penelitian ini teman-teman kesimpulan itu akan menjawab hipotesis mana yang benar kayak gitu. Apakah hipotesis yang teman-teman buat itu benar atau enggak kayak gitu. Kemudian di poin kedua ini ada kata-kata di mana tidak setiap penelitian itu merumuskan hipotesis. Jadi yang penelitian ada hipotesis itu hanya penelitian-penelitian yang tadi mau melihat keterhubungan antar variabel, penelitian-penelitian yang berbicara mengenai pokoknya ada variabel di dalamnya kayak gitu. Yang nggak perlu ada hipotesis itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya itu deskriptif atau eksploratif. Kalau teman-teman masih ingat materi di pertemuan sebelumnya terkait tipe riset itu kan ada deskriptif, eksploratif. Deskriptif, eksploratif itu kurang lebih sama. Jadi teman-teman menggambarkan sebuah fenomena atau masalah tertentu kayak gitu. Murni mendeskripsikan saja tanpa teman-teman ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi murni mendeskripsikan. Contohnya kalau kemarin tuh saya ngasih contohnya bansos. Di bansos itu ada pembagian demografi. Jadi demografi gender yang menerima bansos itu antara laki-laki dan perempuan itu berapa besar perbedaannya. Nah, itu murni hanya ingin mendeskripsikan fenomena bansos. Nah, penelitian-penelitian yang sifatnya mendeskripsikan sebuah fenomena itu tentu tidak perlu ada hipotesisnya. Atau kan cuma mendeskripsikan. Nah, nggak ada hipotesis yang perlu dibuat untuk menjawab sesuatu itu nggak ada, karena sifat dari penelitian itu hanyalah mendeskripsikan sebuah fenomena seperti itu. Nah, hipotesis itu biasanya dituliskan itu bentuknya H0 dan H1. H0 itu biasanya statementnya adalah tidak ada pengaruh kok antara X dengan Y. Kalau H1 itu biasanya ada pengaruhnya, jadi kebalikan dari H0. Itu intinya. Kemudian sampling ini saya hanya secara singkat saja karena sudah dijelaskan juga di video kemarin. Jadi
mulai dari definisinya dulu, populasi itu berarti objek yang ingin diteliti secara luas, sementara sampel itu hanya sebagian dari objek populasi tersebut. Gitu. Contohnya tadi di penelitiannya FEB-UNJ, nah sampelnya itu 5 orang dari BISDIK, 5 orang dari APD, 5 orang dari PAP, 5 orang dari PE, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengambil sampel ini itu tuh ada dua jenis teknik sampling, ada probability, ada non probability. Nah, kalau probability ini biasanya itu digunakan untuk kuantitatif karena biasanya sifatnya populasinya itu jumlahnya besar, terus dia itu kan objektif juga, terus jadi nanti sampel yang diambil itu mewakili lapangan lah, benar-benar empiris fakta gitu. Jadi kalau probability sampling ini kalau kita berbicara mengenai definisi, jadi setiap elemen dari populasi, misalkan tadi FEB-UNJ, jadi setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa FEB-UNJ itu memiliki peluang yang sama terpilih menjadi sampel. Kenapa? Karena kan sifatnya acak ya. Terserah alam yang menentukan dia terpilih atau enggak gitu. Karena murni acak, jadi semua itu memiliki kesempatan yang sama. Kayak gitu. Beda halnya tadi dengan non-probability sampling atau sampel yang elemen dari populasinya itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kenapa? Karena non-probability sampling itu biasanya digunakan untuk penelitian yang penelitinya nih udah tahu sampelnya nih mau karakteristiknya kayak apa gitu. Kalau misalkan dia ketemu orang atau responden yang nggak memenuhi karakteristik dia, ya udah di skip gitu, dilewatin. Pokoknya harus karakteristiknya ada 5 gitu. Pokoknya kalau kurang dari 5 skip kayak gitu. Nah, itu non probability sampling. Sederhananya seperti itu. Nah, untuk probability sampling itu tuh pemilihan sampelnya benar-benar acak. Jadi teman-teman bisa bebas caranya gimana, bisa pakai tools komputer juga kayak misalkan apa pinwheel kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Pokoknya benar-benar acak. Nah, jenis-jenisnya itu ada di sini ada 3, ada simple random, systematic, sama stratified. Nah, simple random itu benar-benar acak. Jadi teman-teman cukup tentukan aja mau berapa sampel, misalkan di populasinya itu ada 100 orang, terus sampel yang teman-teman butuhkan itu hanya 10. Ya udah, dengan simple random sampling, teman-teman tadi pakai spin wheel, terus 100 nama itu dimasukin ke spin wheel, terus nanti apa ya, nama yang keluar tiap diputar itu adalah sampel yang terpilih. Tapi dengan catatan populasinya itu harus homogen. Jadi homogen tuh kayak apa sih? Jadi sama gitu. Dia memiliki karakteristik yang sama, tidak ada yang berbeda. Misalkan, contohnya teman-teman itu ingin melakukan pengambilan sampel dari orang-orang atau pasien yang memiliki BPJS Kesehatan kelas 3 di Rumah Sakit Persahabatan, misalkan gitu. Nah, itu kan udah jelas homogen ya. Rumah sakitnya itu cuma satu, ditentukan Persahabatan. Terus kemudian BPJS Kesehatannya itu hanya kelas 3, itu kan benar-benar apa ya, eksklusif atau homogen gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan random sampling kayak gitu. Sistematik kurang lebih sama, tapi bedanya yang elemen pertama ini, anggota sampel yang pertama ini ditentukan secara acak, kemudian selanjutnya sampel-sampel yang terpilih itu adalah interval dari elemen pertama yang terpilih. Jadi misalkan teman-teman tadi datang ke Rumah Sakit Persahabatan, terus mau nyari pasien yang BPJS-nya kelas 3, terus udah dapet nih data-datanya kan, misalkan dari administratif rumah sakitnya. Terus teman-teman masukin ke Excel, namanya ada 100. Nah, terus teman-teman pakai spin wheel ya, misalkan pakai spin wheel. Oh, keluar nih nama X. Ya udah, X nih urutan ke 4 nih dari daftar di Excel yang aku punya. Ya udah, terus teman-teman
pakai rumus untuk menghitung interval. Jadi jumlah populasinya berapa dibagi jumlah sampel yang diinginkan. Oh, dapat nih intervalnya itu 4. Ya udah, tadi si X itu urutan keempat, ya udah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai memenuhi dari jumlah sampel yang udah ditentukan. Jadi misalkan dari 100 orang sampel yang dibutuhkan itu hanya 10. Ya udah, tadi si X nih keempat ya. Ya udah 4 tambah 4 8. Berarti nomor urut ke-8, 12, 16, dan seterusnya sampai 10 kayak gitu. Itu sistematik random sampling. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan? Tadi kan saya bilang dari 100 orang populasi, 10 orang aja yang dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana cara menentukan 10 orang itu? Nah, itu tuh pakai rumus Levin. Jadi ada rumusnya. N besar per 1 plus N kali E pangkat 2. N-nya itu tuh N-nya itu adalah jumlah elemen populasinya 100 tadi kan. Jadi berarti 100 per 1 plus 100 dikali margin of error-nya biasanya itu adalah 0,05. Oke. Terus didapatkanlah jumlah sampel yang memang dibutuhkan untuk penelitiannya teman-teman. Kayak gitu. Untuk stratified random sampling itu kurang lebih sama, akan tapi dia itu dikelompokkan terlebih dahulu ke beberapa kategori, misalkan SD, SMP, SMA. Kemudian masing-masing kelas atau masing-masing kategori diambil lagi secara acak, pakai tools tadi, pakai spinwheel juga bisa sampai memenuhi target sampelnya. Kemudian kedua ada teknik sampling yang non-probability, jadi tidak setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Jadi murni ada peran subjektif si peneliti dalam penentuan sampling ini. Nah, ada 3 jenis dan dari ketiganya itu intinya sama. Jadi ada kriteria tertentu yang sudah teman-teman sebagai peneliti tentukan untuk sampelnya teman-teman kayak gitu. Nah, ada purposive, jadi udah ditentukan kriterianya adalah A sampai Z, ada 5 kriteria. Ya udah 5 itu teman-teman carilah sampai dapat kayak gitu. Nah, itu purposive sampling. Kalau convenience sampling misalkan teman-teman udah menentukan lokasinya itu misalkan kantin blok M, terus kemudian teman-teman siapa aja yang ketemu di kantin blok M itu, ya udah teman-teman jadikan orang-orang tersebut itu sebagai sampel kayak gitu. Terus ada snowball sampling. Ini contohnya kayak misalkan saya punya teman atau saya ke suku pedalaman gitulah. Nah, terus di suku tersebut tuh saya ketemu seseorang yang karakteristiknya nih saya oke banget nih, sesuai sama karakteristik saya. Misalkan dia itu berkeluarga, punya 2 anak gitu ya. Tadi kayak contoh saya di awal. Nah, terus saya wawancara lah dia. Terus selesai saya wawancara, selesai saya ulik, saya tanya ke responden saya itu, punya kenalan nggak yang ibu rumah tangga juga, anaknya 2 gitu. Karena saya lagi penelitian tapi karakteristik respondennya harus seperti itu. Oh, terus si ibu ini ngerekomendasiin teman dia, terus si ibu B. Nah, ibu B nanti selesai saya ulik merekomendasikan teman dia lagi, ibu C, yang karakteristik itu sama persis dengan yang saya butuhkan. Nah, itu kan berarti saya sebagai peneliti itu mengikuti alur yang memang ditetapkan oleh si ibu-ibu ini kan. Jadi ngikutin alur, jadi kayak snowball gitu. Jadi mengikuti alur. Nah, itu contoh dari non-probability sampling. Jadi sampelnya itu ada dominasi subjektif dari peneliti dalam menentukan sampelnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk penelitian untuk materi hari ini, perkuliahan hari ini.
Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Em, kalau belum ada, ya belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya langsung lanjut aja ke itu ya, ke UAS. Jadi teman-teman, bentar. UAS, UAS, hide. Bentar, saya coba buka UASnya dulu. Gimana UAS kalian? Ini kelas C, instruksi UAS. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, nanti untuk UASnya, saya bakal share ke PJ kelasnya. Ada spreadsheet. Nah, nanti sesuai dengan jumlah kelompok di kelas C. Kan waktu itu di awal perkuliahan saya nanya apakah udah pernah dibuat kelompok atau belum gitu kan. Terus masing-masing kelompok itu berapa orang. Karena mau berkaitan sama UASnya kayak gitu. Nah, dari kelompok yang emang udah teman-teman tentukan sendiri, itu tuh teman-teman tuliskan, misalkan kelompok 1 isinya A, B, C, D, nama teman-teman, kemudian judul penelitian yang mau teman-teman buat UAS tuh apa, ditulis di sini kayak gitu. Nah, terus mana ya? Ini ada instruksi UASnya, nanti saya bakal share ke PJ kelasnya. Jadi, teman-teman untuk perkuliahan hari ini itu adalah perkuliahan materi yang terakhir. Jadi, untuk minggu depan mulai dari tanggal 9 sampai 13 Juni itu teman-teman udah mulai turun ke lapangan buat mengumpulkan data untuk penelitian UASnya teman-teman. Kemudian di minggu mulai dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 20 Juni itu teman-teman mulai menulis ke dalam bentuk template jurnal yang isinya itu ada pendahuluan, studi literatur, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran kayak gitu. Jadi 2 minggu ke depan itu tuh udah nggak ada perkuliahan, jadi teman-teman murni membuat penelitian untuk UASnya teman-teman, pengumpulan data, teman-teman mulai turun ke lapangan, terus mulai menulisnya ke dalam bentuk jurnal. Nah, terus minggu mulai dari tanggal 23 Juni sampai 27 Juni itu kan minggu UAS. Nah, kebetulan market research kelas C itu ada di hari Jumat kan. Nah, berarti Jumat itu kita offline untuk teman-teman mempresentasikan hasil penelitiannya teman-teman dalam bentuk PPT kayak gitu. Jadi, nanti ini ada link Google Drive di mana teman-teman bisa upload soft copy jurnalnya teman-teman per kelompok sama PPT-nya. Jadi yang dikumpulkan itu satu kelompok cukup satu soft copy jurnal aja dan cukup satu PPT. Jadi nggak perlu tiap orang itu nge-submit kayak gitu. Paling gitu sih teman-teman untuk UASnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Atau kalau misalkan belum kepikiran apa yang mau ditanyain, setelah lihat instruksinya, terus baru nanti ada kecetus pertanyaan, boleh aja nanti pertanyaannya dititip ke PJ kelas atau WA saya langsung juga boleh, nanti akan saya jawab pertanyaan tersebut. Kayak gitu. Kayak gitu. Izin bertanya, instruksinya akan diberikan bentuk filenya enggak ya? Iya, jadi nanti instruksinya akan diberikan bentuk PDF-nya tadi. Oh iya, terakhir sebelum saya tutup,
sebelum saya tutup. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di ruang Zoom ini kah? Bu, izin Ya, bertanya. ya. Untuk UMKM-nya itu bebas ya, Bu ya? Apa untuk apa? UMKM-nya. Oh, iya, bebas. Bebas. Topik yang diangkatnya juga bebas ya, Bu? Bebas. Topiknya bebas, terus UMKM-nya bebas. Tapi metodenya itu kuantitatif, jangan kualitatif kayak gitu. Kalau metode samplingnya juga bebas ya, Bu? Bebas, terserah Oh, mau iya. apa. Oke, Terima kasih, Bu. oke. Oh ya, saya tadi janji mau nunjukin contoh penelitian ya. Jadi ini penelitian saya yang tadi saya sebut terkait loyalitas masyarakat DKI Jakarta. Jadi nanti teman-teman tadi udah saya berikan contoh poin-poin yang dibahas di papernya. Pertama ada introduction atau pendahuluan. Nanti teman-teman jelaskan mengapa apa sih urgensinya teman-teman mengangkat masalah itu di introduction ini gitu. Nanti teman-teman sertakan juga sumber-sumber penelitian yang relevan yang memang membahas dan menunjukkan bahwa hal tersebut tuh urgent loh gitu. Kemudian ada apa ya? Research question-nya apa? Kemudian ada hipotesisnya. Teman-teman karena saya ini terkait loyalitas, kemudian saya apa ya? Membuat hipotesis terkait loyalitas. Oh, ternyata keterbukaan informasi pemerintah itu berpengaruh signifikan loh terhadap loyalitas masyarakat dalam menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah kayak gitu misalkan. Nah, terus ada literatur review, ini tuh studi pustaka, jadi teori-teori yang teman-teman gunakan di penelitian teman-teman ditulisin aja di sini karena tadi judul saya adalah terkait open government, public complaint. Nah, berarti open government itu apa? Saya jelasin di literatur review. Terus public complaint itu apa? Saya juga jelaskan di literatur review. Terus ada service quality, terus ada loyalitas di sini. Nah, ini saya ngambil dari teorinya Oliver tahun 99. Ternyata ada 4 loyalitas kayak gitu. Itu literatur review untuk menjelaskan teori-teorinya teman-teman. Terus ada metodologi. Jadi kalau di sini saya menjelaskan apa saja yang saya lakukan selama saya menjalankan penelitian ini. Oh, collect data, oh studi literatur, terus mapping, terus teknik statistik menggunakan regresi linear. Itu saya jelaskan di metodologi riset. Kemudian di sini saya menjelaskan metode samplingnya itu apa, terus jumlah sampelnya berapa, terus ini yang tadi saya bilang terkait kuesioner. Jadi sebenarnya ini saya nggak ngarang sendiri, tapi sebenarnya saya itu menyadur dari penelitian terdahulu atau teori yang membahas mengenai cognitive loyalty. Ternyata ada loh ciri khas dari pertanyaannya. Paling yang saya modif tuh ini terkait komplain. Tadi kan saya berbicara mengenai public complaint management. Udah berarti konteksnya mengenai komplain. Kayak gitu. Terus ini komplain channels. Pokoknya saya cuman modif di konteks objeknya itu aja. Kemudian result and discussion. Tadi kan saya sempat mention hasil pembahasannya mendalam. Nah, maksudnya apa? Nah, di bagian discussion ini, hasil temuan saya sertakan penelitian-penelitian terdahulu yang berbicara mengenai hal yang hampir serupa. Misalkan Sinur Pratiwi ini, dia membahas juga mengenai e-government. Nah, itu mempengaruhi kualitas dari pelayanannya ke publik, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih hampir sama dengan penelitian saya. Jadi, saya ambil tuh penelitiannya Sinur, gunanya untuk memperkuat argumen saya. Kayak gitu. Itu bisa dikatakan sebagai pembahasan yang mendalam. Kayak gitu. Udah sih, paling gitu aja teman-teman.
contoh dari saya. Kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai UAS-nya. Nanti bakal saya share PDF-nya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, menyusul pertanyaannya nggak apa-apa di WA aja. Nanti bakal saya jawab. Oke, paling gitu aja karena ini udah jam 5 lewat juga. Saya izin akhiri untuk perkuliahannya. Terima kasih teman-teman. Semangat mengerjakan UAS-nya. Nanti kita ketemu lagi di minggu UAS untuk presentasi secara offline. Saya izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.